Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan observasi data kecepatan dalam berkendara di kalangan mahasiswa dan pelajar di wilayah Jawa Timur. Mari kita saksikan dan kita cermati dari penjelasan kami semua. Oke. Baik, yang pertama anggota. Nama saya Jusilian Sani dengan NIM 1205230022 dan Sekar Garing Kertasono dengan NIM 1205230040 dan Rasika Wahyu Sabrina 1205230074 dan Rama Alisa Ceril dengan NIM 1205230059. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas dengan teman kita yaitu Rama Aisyah Ceril. Baik, ini kita akan membahas tentang data tunggal. Data tunggal terdiri dari nominal, yaitu nama, interval kecepatan, nominal alamat, rasio usia, ordinal jabatan. Untuk yang pertama ada Jusi, alamat dari Kebraon, umur 19 tahun, jabatan sebagai mahasiswa, kecepatan berkendara 60 km per jam. Untuk yang kedua ada Rasika dari Ketintang, umur 18 tahun, jabatan sebagai mahasiswa dan kecepatan berkendara 20 km per jam. Dan untuk yang terakhir ada Fahri dari Karangrejo, berumur 18 tahun, eh, jabatannya sebagai mahasiswa, kecepatan berkendara 40 km per jam. Next. Untuk usia di sini yang pertama 16 tahun, FI-nya 1, XI kali FI sama dengan 16, XI min X pangkat 2, hasilnya 6.63504 dan XI min X kuadrat hasilnya sama 63504 dan yang terakhir 6, nomor 6 ini ada usianya 21, FI-nya 4, XI kali FI-nya 84, XI min X kuadratnya 61504 dan FI XI min X kuadratnya 246016 dan totalnya sebagai berikut. FI-nya 50, XI kali FI-nya 926, XI min X kuadratnya 175024, FI dalam kurung XI min X kuadrat hasilnya 86,48. Untuk jabatan ada 2, yaitu sebagai mahasiswa yang FI-nya ada 37 dan yang kedua ada pelajar FI-nya 13. Jadi total keseluruhannya ada 50. Untuk yang kecepatan, pertama ada 10 km per jam, FI-nya 1, XI kali FI-nya sama dengan 10, dalam kurung XI min X kuadrat 1310,44 dan FI dalam kurung XI min X tutup kurung kuadrat 1
310,44. Dan yang terakhir ada pada kecepatan 70 km per jam, FI-nya 1, XI kali FI-nya 70, dan XI min X kuadrat hasilnya 566,4. Yang terakhir ada FI dalam kurung XI min X tutup kurung kuadrat hasilnya 566,44. Dan totalnya pada FI ada 50, pada XI kali FI ada 2310, pada dalam kurung XI min X kuadratnya ada 4600,28. Untuk FI XI min X kuadratnya ada 10.728. Baik, yang pertama kita menghitung pemusatan data khususnya untuk di min. Pemusatan data variabel umur kita kita cari dengan data kelompok karena data kelompok ini banyaknya data dari usia. Nah, maka dari itu sigma n I sama dengan XI FI per frekuensi total. Nah, N itu dapat dari 6 karena ada banyaknya data. Dan I-nya itu sama dengan 1. Jadi XI sama FI itu 16 dibanyaknya data seperti 16 kali 1 ditambah 17 kali 3 dan seterusnya dengan hasil 926. Setelah itu 926 dibagi dengan frekuensi total. Hasilnya sama dengan 18,52. Itu untuk hasil variabel umur. Untuk selanjutnya yaitu variabel kecepatan. Kita kita menghitung dengan data kelompok lagi karena eh, banyaknya data sehingga kita menempatkan rumus seperti ini. Sigma N I X I F I per frekuensi total. Kita jumlahkan dengan kecepatan. Kita melihat dulu, kita bagi rata dulu 10-nya ada berapa, 15-nya ada berapa, 20-nya ada berapa, dan seterusnya. Nanti dari banyaknya data dikali dalam kurung lalu hasilnya ditambah dan seterusnya dengan hasil 2310. Dari 2310 kita dibagi 50. 50 dari mana? 50 dari frekuensi total dari usia itu. Lalu 2350 dibagi 50 sama dengan 46,2. Itu hasil dari variabel kecepatan. Oke, next. Selanjutnya yaitu median. Median ini kita gunakan atau kita gunakan rumusnya yaitu data genap tunggal. Nah, data genap tunggal ini kita bisa secara manual, kita melihat manual, tapi kita juga bisa menghitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Median sama dengan setengah dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, dari eh, jumlah dari n itu yaitu 50. Kita dibagi 2 ditambah 50 bagi 2. Hasilnya x 25 karena n ke kanan ditambah 1 menjadi x 26. Nah, dari kita jabarin dari usia usia dari yang terkecil lalu terbesar, kita lihat tengah-tengah, nilai tengah-tengahnya yang di mana. Nah, kita dapatkan 25, X25 sama X26 itu ditempatkan di usia 18. Nah, 18 ini ditambah 18, hasilnya sama dengan 36. Nah, 36 ini dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 18. Itu hasil dari median. Oke, selanjutnya modus. Modus kita secara manual karena modus ini pengertiannya data yang sering muncul sehingga data yang sering muncul yaitu di usia 17. Oke, terima kasih.
Baik, di sini ada penyebaran data. Bentar, ini nggak bisa diubah ya. Ya, penyebaran data di sini ada variabel pertama, ada variabel usia. Untuk mencari range-nya itu X maksimal kurang X minimal sama dengan karena X maksimalnya itu 21 dan X minimalnya 16, jadi dikurangin hasilnya 5. Untuk standar deviasi atau SD sampel itu rumusnya S sama dengan sigma ada kurung X1 dikurang rata-rata X dikurang itulah ada di rumus pertama, ada di sini. Ini hasilnya dapatnya dari sini. Terus itu dibagi 50. 50 diperang 1 hasilnya jadi 49. Jadi akar 17,5024 dibagi 49 itu hasilnya 0,35. Akar 0,35 kemudian hasilnya 0,59. Untuk variasi sampel ini ketupan. Gimana ya? Untuk variasi sampelnya, di sini rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma. Ya, sama seperti rumus standar deviasi, cuman dia tidak ada akarnya. Jadi, 17,5024 per 50 dikurang 1 sama dengan 17,5024 per 49 itu hasilnya 0,35. Dan selanjutnya di sini ada variabel kecepatan. Sama seperti yang di pertama, kita mencari range-nya itu X maksimal dikurang X minimal itu 70 dikurang 60. Jadi hasilnya, 70 dikurang 100, jadi hasilnya itu 60. Untuk standar deviasinya ini X1 kurang X rata-rata min 2 itu juga dapat dari sini. 4.600,28. Kemudian per 50 dikurang 1. Jadi akar 1.600,28 per 49 hasilnya 39,88 terus hasilnya 9,68. Kemudian yang kedua yang cari varian sampel itu rumusnya sama seperti yang dia, cuman dia tidak ada akarnya. Jadi 4.600,24 per 50 kurang 1 sama dengan 1.600,28 per 49 sama dengan 93,88. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi data. Dari 50 data yang di atas, kita kelompokkan lebih dahulu, seperti contoh 10 km sampai 19 km per jam. Di sini ada 2 frekuensi, dan seterusnya. Next. Pertama kita cari kuartil. Kuartil itu 1/4. Jadi kalau kita nyari kuartil 1/4. Kalau kuartil 2, 2/4, dan seterusnya. Jadi untuk mencari kuartil 1, kita cari dulu letak kuartil 1 itu di mana, yaitu dengan cara 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali 50. 50 adalah jumlah data. Jadi hasil dari 1/4 kali N adalah 12,5. Dan kita bisa tahu letak N 12,5 dari mana. Coba slide sebelumnya.
Ya 12,5 letaknya ada di 30 km per jam sampai 39 km per jam. Baik, untuk mencari hasil dari kuartil 1 yaitu TBQ1 plus 1/4 kali N dikurangi FKQ1 kali P per FQ1. Jadi TB kuartil 1 kita bisa lihat di data yaitu dari 30 km per jam sampai 39 km per jam. Jadi untuk mencari TB1 yaitu 30 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 29,5 plus 1/4 kali N hasilnya 12,5 dikurangi 5 frekuensi dikali P 10 yaitu rentang dari antara 30 km per jam sampai 39 km per jam. Dibagi 9 yaitu frekuensi sebelum 5. Jadi hasilnya 29,5 plus 75 per 9 sama dengan 29,5 plus 8,3 dan hasilnya 37,8. Selanjutnya, yaitu kita mencari desil. Untuk mencari desil beda dengan kuartil tadi. Kalau kuartil tadi rata-rata per 4. Kalau desil itu per 10. Jadi kalau kita mencari D1, kita menggunakan 1/10. Kalau pakai D8, kita 8/10. Sama kayak kuartil. Pertama-tama kita cari letak di mana kuartil, letak desil itu tadi. Jadi D8 itu 8/10 kali N. Sama dengan 8/10 kali 50, jumlah data semua. Jadi hasilnya 40. Bisa lihat dari tabel tadi bahwa letak D8 berada di 60 km per jam sampai 70 km per jam. Dan untuk mencari hasil desil sama kayak kuartil tadi, cuman bedanya kita di sini ada 8/10, bukan 1/4 kayak kuartil tadi. Jadi TB D8 plus 8/10 kali N dikurangi FK D8 kali P per FD8. Jadi hasilnya 59,5 ditambah 40 dikurangi 36 kali 10/14. Sama dengan 59,5 plus 40/14 sama dengan 59,5 plus 2,8 sama dengan 62,3. Jadi hasil desil 8 atau D8 yaitu adalah 62,3. Selanjutnya ada persentil. Baik, untuk perbedaan persentil, kuartil, dan desil tadi yaitu di pernya. Kalau kuartil tadi per 4, kalau desil per 8 dan persentil adalah per 100. Maaf, desil adalah per 10 dan persentil adalah per 100. Jadi kita sekarang mencari persentil 6. Pertama-tama sama. Caranya kita harus cari tahu letaknya di mana persentil 6 itu di mana. Jadi 6/100 kali N sama dengan 6/100 kali 50 sama dengan 3. Jadi letak P6 berada di 20 km per jam sampai 29 km per jam. Untuk mencari hasilnya yaitu P6 sama dengan TB P6 ditambah 6/100 kali N dikurangi FKP6 kali P per FP6 sama dengan 19,5 tambah 3 dikurangi 2 kali 10/3. Jadi sama dengan 19,5 tambah 10/3 sama dengan 19,5 ditambah 3,3 sama dengan 20,8. Jadi hasil dari persentil P6 yaitu 22,8.
Apa? Macet nggak sih? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kita di mana mencari data kecepatan berkendara di wilayah Jawa Timur. Kita sudah mencari pemusatan data, penyebaran data, dan posisi data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.